Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Eko. Sebelumnya, subscribe, like, comment, and share. 7 wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal paling miskin. Pemilik nama asli Jundub bin Junada tersebut berasal dari salah satu suku yang dikenal handal dalam menempuh perjalanan. Ketika ingin menyatakan keislamannya, Abu Dzar menempuh perjalanan yang sangat menantang. Sesampainya di Mekah, ia bahkan berpura-pura menyamar menjadi orang yang hendak tawaf, serta seorang musafir yang tersesat dan memerlukan istirahat. Jika kaum Quraisy mengetahui yang dia cari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan melenyapkan nyawa Abu Dzar Al-Ghifari. Karenanya, ia kerap menyimak informasi tentang Nabi Muhammad tiap kali mendengar orang sekitar menyebut nama beliau. Abu Dzar memiliki karakter yang pemberani, kuat, dan tegas. Ketika bertemu Nabi Muhammad pun dia tanpa ragu-ragu bersyahadat di depan beliau dan menyatakan keislamannya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia sempat berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wasiat-wasiat tersebut kemudian dijadikan Abu Dzar sebagai pedoman hidup. Apa saja isinya? Berikut wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 1. Mencintai orang miskin. Wasiat yang pertama ialah mencintai orang miskin. Orang miskin yang dimaksud ialah mereka yang serba tidak berkecukupan dan tidak memiliki harta untuk mencukupi hidup namun enggan mengemis. Dan mencintai orang miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah dan berzakat. Sedekah tidak terikat oleh waktu dan aturan, berbeda dengan zakat yang wajib dikeluarkan setahun sekali. 2. Melihat orang yang lebih rendah dari segi materi. Wasiat kedua yaitu berkaitan dengan gaya hidup. Nabi Muhammad berwasiat agar kaum muslimin melihat kepada orang yang lebih rendah dari segi materi dan penghidupan. Dengan demikian, kita dilarang berkaca pada orang yang lebih kaya. Hal tersebut akan menimbulkan sikap dengki berujung tidak bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menyambung tali silaturahmi. Wasiat selanjutnya adalah menyambung tali silaturahmi. Hal ini sangat ditegaskan dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berbuat demikian. Menyambung tali silaturahmi dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya tak satu sama lain. Peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 4. Memperbanyak ucapan hauqalah. Ucapan hauqalah ialah la haula wala quwata illa billah. Wasiat ini disampaikan oleh Rasulullah karena termasuk ke dalam zikir yang memiliki keutamaan dahsyat. Arti dari kalimat tersebut adalah tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah. Karena ucapan ini menegaskan kelemahan kita di hadapan Allah. 5. Berani berkata benar meski pahit. Berani berkata benar walaupun pahit
Jujur lebih utama dan lebih baik daripada dusta, sepahit apapun kenyataannya. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, jika yang paling utama adalah menegakkan kalimat yang hak atau benar kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. 6. Tidak takut pada celaan dalam berdakwah. Wasiat lain yang diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari yaitu agar tidak takut pada celaan dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat pelindung. 7. Tidak mengemis. Wasiat yang terakhir adalah tidak meminta-minta. Rasulullah SAW mengatakan, semiskin apapun seseorang, jangan sekali-kali menjadi peminta. Mengemis termasuk ke dalam perbuatan yang tidak mencerminkan sikap dan jiwa seorang muslim. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya untuk meminta-minta. Namun, perlu diketahui, meminta-minta diperbolehkan dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Contohnya, seperti meminta sedekah pembangunan masjid, sarana pendidikan, atau anak-anak yatim dan fakir miskin. Yang dilarang ialah meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.